Berikutnya soal nomor 5. Foton dengan panjang gelombang lambda sama dengan H per massa elektron C, massa elektron dikali kecepatan cahaya di vakum, bertumbukan dengan sebuah elektron yang diam dan bebas. Setelah tumbukan, foton berbalik arah. Tentukan A perubahan panjang gelombang dari foton. Oke, ini adalah peristiwa hamburan Compton, adik-adik. Jadi yang A ini, adik-adik bisa selidiki pakai pergeseran panjang gelombang Compton. Lambda aksen kurangi lambda. Lambda aksen adalah panjang gelombang. Setelah hamburan oleh partikel gara-gara gelombang elektromagnetiknya menumbuk partikel. Sementara lambda itu adalah panjang gelombang sebelum hamburan. Nah, ini sama dengan H, konstanta Planck, per ME dikali C. ME adalah massa partikel yang mengakibatkan hamburan, yaitu elektron dalam kasus ini. Dikali 1 min cos theta. Theta adalah sudut hamburan. Nah, H per MEC itu udah diketahui di soal. Dia sama dengan lambda. Jadi kita bisa hitung lambda aksen itu sama dengan lambda ditambah H per MEC, yaitu lambda juga. Kemudian dikali 1 min cos theta. Nah, karena fotonnya berbalik arah, itu berarti dia terhamburkan pada sudut hamburan 180 derajat. Nah, cos dari 180 derajat itu adalah min 1. Sehingga kita peroleh lambda ditambah lambda kali 1 min 1 atau 1 tambah 1 yaitu 2. Jadi suku yang terakhir ini 2 lambda sama dengan 3 lambda. Jadi lambda aksen itu sama dengan 3 lambda. Nah, karena yang ditanya hanyalah perubahan delta lambda, itu berarti adik-adik jawab saja lambda aksen kurangi lambda, yaitu 3 lambda kurangi lambda, atau 2 lambda. Atau 2 dikali H per ME dikali C. Nah, kemudian yang B, energi dari elektron yang terhambur. Oke. Energi kinetik dari elektron yang terhambur, energi kinetik dari elektron itu bisa kita selidiki dengan cara begini. Jadi ini ada foton dengan energi sebesar H dikali F atau Hc per lambda. Kemudian dia menabrak elektron, ini elektron. Elektron ini awalnya tidak bergerak, jadi energi kinetik dari elektron di awal itu sama dengan 0. Nah, setelah tumbukan, elektron memiliki energi kinetik, kita kasih nama K final, K akhir. Kemudian fotonnya jadi berbalik arah. Nah, tapi karena berbalik arah, panjang gelombangnya berubah. Jadi energi setelah tumbukan, EF, itu sama dengan Hc per lambda aksen yang kita hitung di butir soal sebelumnya. Nah, sehingga dari hukum kekekalan energi, adik-adik tahu bahwa energi awal tadi, hukum kekekalan energi, adik-adik peroleh bahwa Hc per lambda atau energi awal itu sama dengan energi foton di akhir ditambah dengan energi kinetik dari foton setelah tumbukan. Energi kinetik dari elektron setelah tumbukan. Sehingga adik-adik bisa peroleh kalau begitu energi kinetik elektron setelah tumbukan itu sama dengan Hc per lambda kurangi Hc per lambda aksen, atau Hc dalam kurung 1 lambda min 1 lambda aksen. Nah, lambda aksen udah kita hitung dari soal sebelumnya, sehingga adik-adik bisa peroleh
berapa energi kinetik elektron setelah peristiwa hamburan. Kemudian yang C, panjang gelombang de Broglie dari elektron. Tentu ini setelah peristiwa tumbukan. Nah, untuk menghitung panjang gelombang de Broglie dari elektron, adik-adik tinggal hitung rasio antara konstanta Planck dengan momentum elektron setelah tumbukan. Nah, ini sama dengan konstanta Planck dibagi momentum, itu adik-adik bisa dapat dari energi kinetik. Kalau dia non-relativistik, maka ini tinggal 2 dikali massa elektron dikali energi kinetik elektron setelah peristiwa hamburan. Nah, massa elektron itu adik-adik bisa cari di literatur. Kemudian H adalah tetapan Planck. Kemudian energi kinetik elektron setelah hamburan itu sudah kita hitung dari butir soal sebelumnya. Sehingga adik-adik bisa hitung panjang gelombang de Broglie dari elektron setelah peristiwa hamburan.